Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal amal wa ja'alana minal mustamsikina bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi kitabillahi azza wa jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawayna ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sayyidil Habib Aziz Asikaf bersama keluarga yang kita cintai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi beliau, merahmati, semoga segala hajat dan cita-cita beliau dikabulkan, disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah karuniakan juga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Semoga beliau senantiasa bisa membimbing kita semua dan menghadirkan kita di dalam doa-doa beliau. Semoga cinta ini tidak sekedar cinta di lisan, tetapi cinta yang berasal dari hati, yang akan menyambungkan cinta kita dengan Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh para habaib, para asatidz, kawan-kawan seluruhnya yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk lebih menghemat waktu, sebagai pertemuan yang kedua, di pertemuan pertama kita telah menjelaskan sekilas tentang biografi daripada muallif, daripada guru yang telah menyusun kitab ini. Sekali lagi, walaupun ukuran kitabnya kecil, tapi keberkahannya sangat besar. Yaitu ini adalah karya atau tulisan dari Sayyidil Habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad al-Alawi al-Habsyi, yang insya Allah seperti sanad yang telah kita bacakan kemarin, beliau adalah salah satu daripada murid Habib Abdullah Al-Haddad. Tentu kita sudah sama-sama maklum yang Imam Al-Haddad bersambung sanadnya dari guru ke gurunya sampai seterusnya, sampai kepada baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mengambil faedah dari buku ini, kitab ini, tentu kita berharap tidak sekedar ilmu atau pemahaman, tetapi sekaligus menyambungkan silsilah rohani kita dengan beliau dan dengan guru-guru beliau, yaitunya silsilah yang akan bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya tentang Arkanul Islam. Mungkin Kamil mohon dibaca. Saya baca. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami. Rukun Islam. Tidak sah, bahasa Arabnya saja. Arkanul Islami. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullahi wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wat tasdiqi
faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dini wad dunya wal akhirah ila anqal. Yang lanjutan dari kemarin, bahwa kita telah menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menyibukkan diri untuk belajar ilmu agama, ilmu syariat yang memperkenalkan kita dengan Allah, memperkenalkan kita dengan Rasulullah, yang memperkenalkan kita dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, kitab ini merupakan ringkasan dari sebagian kitab-kitab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Sekarang kita menjelaskan tentang Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa pilar Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini adalah asas dari Islam. Jadi asas dari Islam itu adalah mengenal Allah. Jadi sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, sebelum kita zakat, naik haji, asasnya, pondasinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau salat itu adalah menyembah, berarti kita harus jelaskan siapa yang kita sembah. Makanya rukun yang pertama adalah persaksian. Nah, syahadah itu kata para ulama, dikatakan syahadah itu setelah kita mengenal. Kita tidak mungkin akan bersaksi atas sesuatu sebelum kita kenal betul-betul terhadap sesuatu. Nah, nanti setelah ini akan dijelaskan lebih detail tentang bagaimana kita mengenal Allah melewati sifat-sifatnya. Jadi yang jelas, yang pertama adalah persaksian yang lahir daripada pengenalan yang benar seorang hamba tentang siapa Allah, siapa Tuhan yang berhak disembah. Dan itu menjadi pengakuan yang lahir daripada keyakinan. Nah, makanya harus diucapkan. Orang kalau mau masuk Islam tidak cukup keyakinan saja. Saya yakin Tuhan saya Allah. Tidak cukup. Maka harus ada ikrar, harus diucapkan. Makanya iman itu mencakup 3 hal. Ikrar, tasdik, amal. Ikrar dengan lidah. Makanya seseorang akan dikatakan muslim ketika sudah berikrar, telah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Yang kemudian nanti di bawah juga dijelaskan, ucapan saja tidak cukup. Orang yang sekedar mengucapkan Tuhannya Allah tapi tidak diyakini ucapan itu dari hatinya juga tidak benar. Berarti orang munafik. Orang yang lain mulut, lain di hati. Itu yang pertama. Nanti insya Allah kita jelaskan lebih detail. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak mukjizat. Begitu juga dengan para nabi-nabi sebelumnya. Diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah yang itu tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada umat bahwa ini bukan manusia biasa. Karena mukjizat itu yang khariqul lil adah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Seperti yang kita kenal mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya berubah jadi ular. Walaupun
Di zaman itu sudah terkenal kebiasaan para penyihir menyihir tongkatnya jadi ular, talinya di ular sudah lazim di saat itu. Tetapi kemudian yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam ini berbeda dengan apa yang ada di tangan-tangan para penyihir. Maka di dalam tafsir itu dijelaskan dengan panjang lebar bahwa ketika Nabi Musa mempersilahkan kepada anggota Fir'aun, pada para penyihir Fir'aun untuk menjatuhkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, seketika tongkat dan tali mereka berubah menjadi ular. Awalnya Nabi Musa punya pikiran, kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan? Nabi Musa sudah tahu tongkat yang ada pada tangan beliau ini juga akan berubah menjadi ular. Ternyata tali dan tongkatnya para penyihir juga berubah jadi ular. Khawatir nanti orang menganggap ini serupa dengan sihir. Berarti tidak ada bedanya yang ada pada Nabi Musa dengan yang ada pada tangan-tangan para penyihir. Nah, tetapi inilah mukjizat. Walaupun bentuknya sama tapi kualitasnya beda. Maka dengan perintah Allah Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular. Ular itu tidak sama dengan ularnya para penyihir. Apa yang terjadi? Seluruh ular-ular tersebut dimakan oleh ularnya Nabi Musa alaihis salam. Dan para penyihir diceritakan dalam Al-Quran, para penyihir ketika itu langsung sujud, langsung bersyahadat, langsung mengakui yang ada pada tangan Nabi Musa bukan sihir. Ini adalah mukjizat. Kenapa? Karena para penyihir itu mereka tahu yang sihir yang ada pada tangan mereka ini sihir yang paling top. Juga disebutkan dalam tafsir yang lain bahwa guru daripada para tukang sihir ini telah berwasiat. Yang sihir yang aku ajarkan kepada kalian ini sihir yang sudah paling tinggi ilmu sihirnya. Kalaupun nanti ada seseorang yang mengalahkan kalian, berarti itu bukan sihir. Kalau sihir, kalian menang. Karena ini adalah sihir yang kualitasnya paling atas. Maka kemudian para tukang-tukang sihir itu menjadi mukmin dan mengakui bahwa yang ada pada Nabi Musa itu adalah mukjizat dan yang Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Maka begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu bisa dibuktikan dalam banyak hal. Yang pertama, yang ada pada tangan beliau yaitunya Al-Quran yang sebagai mukjizat yang paling besar itu telah memberikan peluang kepada seluruh orang yang meragui kebenarannya untuk mendatangkan yang serupa dengan kandungan Al-Quran. Kalau kalian menduga Al-Quran buatan Muhammad, Muhammad orang Arab. Kalian orang Arab. Kalau Muhammad bisa membuat Quran, berarti kalian juga bisa. Logikanya diajak mereka berpikir. Kalau mereka menuduh Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW, coba kalian bikin satu surat. Yang suratnya minimal 3 ayat. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Dan ternyata tantangan Al-Quran dari awal Al-Quran itu turun sampai sekarang tidak ada yang mampu. Maka menandakan Al-Quran bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Berarti ini wahyu Allah. Kalau Al-Quran adalah wahyu Allah, berarti yang menerima wahyu adalah utusan Allah. Nah, itu sekilas. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, pilar daripada Islam tersebut wa iqamus salah dan mendirikan salat. Juga nanti kita panjang lebar tentang salat. Wa ita'uz zakah, membayarkan zakat. Zakat ini nanti juga ada terbagi 2. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, zakat mal nanti juga dalam mazhab Syafi'i juga pembahasan sendiri. Apa saja bentuk-bentuk harta yang diwajibkan untuk dizakatkan. Nanti kita akan coba perbandingkan dengan fikih kontemporer. Yang mana ijtihad ulama-ulama sekarang juga mewajibkan zakat al-mihnah, yaitunya zakat profesi. Tetapi kita harus faham dulu dalam mazhab Syafi'i yang wajib dizakatkan apa saja. Jadi asasnya kita faham, nanti baru penjabarannya kita luaskan.
Kemudian saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ini juga dijelaskan secara rinci dalam bab fikih tentang masalah haji. Apakah setiap kita wajib haji? Apa yang dikatakan orang yang man istata'a ilaihi sabila itu apa kategorinya? Orang itu kapan dikatakan mampu, kapan dikatakan tidak mampu. Mal ikhlasi wa tasdiq. Semuanya itu harus ditunaikan dengan dua syarat. Baik itu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayarkan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan haji bagi yang mampu, itu ditunaikan dengan dua syarat, ma'al ikhlas wa tasdiq, disertai keikhlasan dan tasdik. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq. Maka siapa yang tidak melakukannya dengan ketulusan, dengan keikhlasan, berarti orang itu munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbi fahuwa kafir. Kalau orang tidak membenarkan keyakinan itu dengan hatinya, hanya lisan saja, berarti orang itu belum dikatakan mukmin. Kalau bukan mukmin berarti kafir. Baik. Nah, ini akan kita jelaskan lebih detail. Fadhal. Wa qala musannif wa aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu Ta'ala wahidun la syarika lah wa la mithla lah wa la shibha lah laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ah wal ma'siyah was sihhah was saqamah wa jami'il kauni wa ma fih. Baik. Kemudian beliau menjelaskan aslul iman, pokok dari iman. Pokok dari iman yang pertama, an na'taqida annallaha ta'ala mawjud. Engkau an ta'taqida annallaha ta'ala mawjud. Meyakini, nah, ini pemakaiannya i'tiqad. I'tiqad itu asal katanya dari aqada. Aqada itu artinya buhul, ikatan. Berarti i'tiqad sesuatu yang telah terbuhul erat, terikat kuat di dalam hati. Baru dikatakan itu sebuah i'tiqad. Apa yang kemudian kita i'tiqadkan? Annallaha ta'ala mawjud. Meyakini, membenarkan dan meyakini dengan sebenar-benarnya di dalam hati kita, annallaha ta'ala mawjudun, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mawjud. Nah, ini kalau kita jelaskan, ini panjang pembahasannya. Allah itu ada. Ini keyakinan orang yang bertauhid. Orang yang beriman meyakini Allah itu ada. Nah, sedangkan sebelum Islam datang, itu pernah keyakinan yang menjadi keyakinan orang-orang sebelum, seperti orang-orang Yunani, para filosof. Itu mereka pernah dalam kesimpulan awal daripada pendahulu-pendahulu mereka itu mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Berarti meyakini Allah itu tidak maujud. Walaupun kemudian keilmuan di kalangan para ahli filosof pun berkembang. Sampai kemudian mereka menyimpulkan setelah mereka mengkaji, mendalami, mempelajari alam dan perubahannya, maka kemudian mereka punya kesimpulan Tuhan itu ada. Tapi mereka tidak sampai pada Allah. Mereka hanya meyakini Tuhan itu ada. Ketika ditanyakan siapa Tuhan, mereka tidak mampu menjawab. Maka keyakinan orang yang beriman adalah meyakini annallaha ta'ala mawjud, Allah itu ada.
untuk meyakini tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita dikuatkan oleh dalil akal. Nah, kalau Al-Qur'an banyak ayatnya. Tetapi kemudian tentang akidah, tentang tauhid itu juga sejalan dengan logika, dengan akal manusia. Kalau ditanyakan dalam kitab tauhid itu dijelaskan mad dalilu ala wujudillah. Apa dalil bahwa Allah itu ada? Maka ulama mengatakan wujudul alam, adanya alam. Maka adanya alam adalah bukti bahwa Allah itu ada. Pernah dulu orang ateis, kalau dalam istilah ulama kita terdahulu, ateis itu namanya ad-dahri. Orang yang tidak meyakini bahwa perubahan itu ada yang mengatur. Kalau kita ketika ada turun hujan, kita meyakini Allah yang menurunkan hujan. Ketika kita sehat atau sakit, kita meyakini Allah yang memberikan sehat, yang mendatangkan sakit. Tapi orang ateis tidak. Orang yang dikatakan ad-dahriyah, orang yang menyandarkan segala sesuatu kepada masa. Kalau hujan sudah masanya hujan, kalau panas sudah masanya panas. Atau hanya sekedar menjelaskan kejadian ini penyebabnya hanya faktor alam. Nah, ini juga tidak sampai pada tauhid. Seperti kenapa terjadinya tsunami. Ya kajian ilmiahnya boleh dijelaskan. Tetapi orang beriman tetap keyakinannya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan seluruh apa yang kalian lakukan. Walaupun secara kajian ilmiah terjadi patahan di tengah lautan, kemudian ada air yang dari samudra kemudian bertemu dengan air yang dari pantai kemudian mengeluarkan kekuatan. Itu silahkan jelaskan secara ilmiahnya. Tetapi tetap sekecil apapun yang terjadi di alam ini itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah itu maujud, pertanyaannya ada enggak yang maujud selain Allah? Allah maujud, Allah ada. Ada enggak yang wujud selain Allah? Ada. Kita wujud. Alam yang kita lihat ini wujud. Tetapi apakah kemudian sama makna wujudnya Allah dengan wujudnya alam? Nah, ini beda. Maka tentang meyakini tentang adanya Allah, wujudnya Allah dan wujudnya selain Allah, itu akan menjadi jelas perbedaannya ketika kita mempelajari sifat 20. Makanya para ulama kita Ahlus Sunnah sebagai benteng untuk menjaga akidah umat harus mempelajari akidah 50 yang rinciannya sifat wajib 20, mustahil 20, wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, jaiz bagi Allah 1, jaiz bagi Nabi 1, jumlahnya 50. Itu adalah dalam rangka membentengi akidah agar apapun terpaan badai yang menyerang akidah di akhir zaman, kita punya pendirian. Yang jelas wujudnya Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Dan wujudnya selain wujud Allah itu semuanya didahului oleh Adam. Jadi kalau ingin kita jabarkan sedikit, wujudnya Allah tidak didahului oleh Adam. Adam itu artinya tiada. Jadi wujudnya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Sedangkan wujudnya selain Allah itu diawali oleh Adam, oleh ketiadaan. Contoh, misalkan abang lahir tahun 78. Berarti boleh kita katakan wujud beliau di alam ini, di bumi ini dari 78. Pertanyaannya 77, 76 sebelumnya di mana beliau? Berarti Adam. Berarti Adam kemudian menjadi wujud. Sesuatu yang ada dan diawali oleh ketiadaan akan kembali menjadi
Tiada. Itu konsekuensinya. Sedangkan Allah, karena Allah itu wujud dan wujud Allah tidak didahului oleh tiada, berarti Allah juga tidak ada akhirnya. Jadi kalau makhluk wujudnya bersifat huduts itu ada setelah tiada, maka juga dia bersifat fana. Fana itu punya akhir. Nah, dan memang dalam Al-Quran Allah tegaskan kullu man 'alaiha fan. Yang kekal itu siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedangkan wujud Allah tidak diawali oleh tiada. Tidak diawali oleh tiada, maka wujudnya ini statusnya adalah qidam. Apa namanya? Wujud yang tidak diawali oleh ketiadaan disebut dengan qidam. Sedangkan wujud yang diawali oleh ketiadaan namanya huduts. Ini istilah ulama tauhid. Makanya alam ini disebut dengan hadits. Alam ini disebut dengan hadits. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadits. Alam ini disebut hadits. Bukan hadis, hadits haknya panjang. Hadits itu maknanya apa? Sesuatu yang ada yang didahului oleh ketiadaan. Sedangkan sesuatu yang ada yang tidak diawali oleh ketiadaan disebut dengan qidam. Maka Allah bersifat qidam. Karena Allah bersifat qidam, tidak berawal, maka Allah juga tidak berakhir. Maka juga baqa. Berarti dari sini sudah bisa kita jelaskan. Allah itu bersifat wujud, wujud Allah bersifat qidam, dan wujud Allah juga bersifat baqa. Maka itulah rentetan daripada sifat 20. Wujud, qidam, baqa. Sedangkan kita, karena kita berawal, adanya kita diawali oleh ketiadaan, maka disebut dengan huduts atau hadits. Karena kita hadits, sesuatu yang hadits akan fana. Makanya Allah bersifat qidam, kita bersifat hadits. Allah bersifat baqa, kita bersifat fana. Maka kalau kita fana, jangan berlagak baqa. Ya. Baik. Nah, secara pelan-pelan nanti insyaallah. Karena ini tauhid, ilmu tauhid ini butuh nalar yang agak banyak. Apalagi nanti kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan, yang paling logis itu konsep ketuhanan orang Islam. Makanya konsep ini boleh kita bawa kemana saja. Siapapun yang kita hadapi, konsep ini utuh. Makanya orang kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, orang tidak mau debat dengan orang Islam. Karena konsep ketuhanan di luar Islam semuanya rekayasa. Semuanya rekayasa. Pasti mudah dicari di mana titik kelemahannya. Contoh, orang meyakini Nabi Isa itu Tuhan. Coba kita pakaikan konsepnya. Kalau kita yakini Nabi Isa itu Tuhan, apa konsep Tuhan? Tuhan harus bersifat qidam. Dia harus ada dan adanya tidak boleh didahului oleh ketiadaan. Apakah Nabi Isa seperti itu? Tidak. Al-Quran telah menjelaskan dan agama di luar Islam pun meyakini bahwa Nabi Isa adalah putra dari Siti Maryam. Berarti sudah rusak konsep Tuhannya. Baik. Itu menyinggung yang lain ya. Kita lanjutkan. Wa annahu ta'ala wahid. Setelah kita meyakini Allah itu ada, dan kita wajib meyakini sesungguhnya Allah itu Esa. Makanya dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Walaupun orang punya analisa rendah, orang-orang di sebagian di luar Islam mengatakan tidak mungkin. Ini konsep orang kafir zaman dulu sebenarnya yang diwarisi oleh orang-orang sampai abad ini yang berada di luar Islam. Masa alam seluas ini yang ngurus cuma satu. Alam seluas ini masa yang ngurus cuma satu. Makanya ada
di dalam agama lain meyakini adanya Tuhan. Ada Tuhan hujan, ada Tuhan ini, ada Tuhan ini. Yang ngurus ini Tuhannya, yang ngurus ini Tuhannya. Itu sangat berbenturan dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Dan Allah yang kita yakini sebagai Tuhan kita, satu, esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wala mithlalahu, wala shibhalahu. Tidak ada misal bagi Allah, tidak ada serupa bagi Allah. Maka kalau kita menjelaskan satu persatu dari akidah sifat 20, itu akan terang benderang bahwa tidak bisa seseorang menisbatkan sesuatu kepada Allah yang itu ada unsur keserupaannya dengan makhluk. Ayatnya jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiadalah laisa kamitslihi, ini juga penafsirannya banyak, tapi yang paling standar laisa kamitslihi, ka itu zaidah, harfun zaidah, huruf tambahan. Tiada semisal Allah sesuatu pun. Artinya tidak ada sesuatu pun yang memisali Allah atau yang menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Boleh enggak kalau sekarang ada orang mengatakan Tuhan itu, karena yang paling yang paling tersebar di sebagian kaum muslimin yang menisbahkan dirinya sebagai pengikut salaf, yang pertanyaan yang diajarkan kepada anak-anak kecil mereka ketika belajar ilmu tauhid, apa pertanyaannya? Ainallah. Nah, ini boleh enggak kalimat ini dialamatkan kepada Allah? Sebenarnya ulama salaf sudah mengomentari, di antaranya makalah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa alladzi ayyana al-ayna la yuqalu lahu aina. Yang menciptakan tempat tidak boleh ditanyakan kepadanya dia di mana. Yang menciptakan semua tempat ini siapa? Allah. Kalau Allah yang menciptakan semua tempat, semua arah, semua waktu, maka tidak boleh kita bertanya di mana Allah. Kalau tujuannya aina itu menanyakan tempat. Karena yang menciptakan tempat tidak butuh kepada tempat. Bagaimana kemudian lahir kelompok yang ahlul zawahir? Nah, disebutkan oleh para ulama kita dengan ahlul zawahir. Siapa mereka yang ahlul zawahir? Yang membaca Al-Quran dan memahami seperti tekstual ayat atau hadis dari Nabi SAW. Mereka dikatakan orang ahlul zahir, memahami secara tekstual. Padahal dalam ayat Al-Quran pun, dalam surah Ali Imran juga dijelaskan, ayat Al-Quran itu tidak semuanya muhkamat. Ada ayatnya yang muhkamat, hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Itu jelas bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, dibaca ayatnya jelas hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu ayat mutasyabihat atau ayat muhkamat? Ayat muhkamat. Dan ayat itu menjelaskan tentang wajibnya hukum puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian melakukan qisas ketika terjadinya pembunuhan. Berarti ini namanya ayat muhkamat. Tetapi tidak semuanya, kata Allah, ayat dalam Al-Quran itu tidak semuanya muhkamat yang bisa kemudian dibaca melahirkan hukum. Wa ukharu mutasyabihat. Ada sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu bersifat mutasyabihat. Bagaimana kemudian ayat yang terkait dengan ayat-ayat sifat? Nah, maka disebut dengan ayatus sifah. Ayat-ayat yang menjelaskan sifat Allah. Atau contoh ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istawa di atas arasy, atau yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Atau dalam hadis juga disebutkan
Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Itu ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Bolehkah kita kemudian baca dan yakini seperti yang tertulis? Tidak boleh. Kenapa? Kalau kemudian pemahaman itu akan mengantarkan kita kepada tasbih atau tamthil, kepada penyerupaan Allah dengan makhluk, atau mentamthilkan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ini adalah lafaz syai'. Syai' itu maknanya sesuatu. Makna syai' itu adalah sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah tidak serupa dengan manusia. Allah tidak serupa dengan jin. Allah tidak serupa dengan hewan. Tidak serupa dengan tumbuh-tumbuhan. Tidak serupa dengan yang kita lihat. Tidak serupa dengan alam. Maka kita simpulkan alam ini seluruhnya syai'. Alam ini seluruhnya syai'. Dan syai' itu apa? Dan ternyata alam itu semuanya bersifat materi. Semuanya bersifat benda. Walaupun kemudian ada benda yang kasar, ada benda yang halus. Kenapa orang tidak bisa menangkap? Kalau dalam keyakinan ahlu sunnah mengatakan Allah itu ada dan Allah tidak butuh kepada tempat. Orang yang mengingkari keyakinan ulama salaf kemudian mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa menerima Tuhan itu ada tapi tidak ada tempatnya? Orang ini telah terjebak dalam konsep tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau benda itu memang tidak bisa kita yakini dia ada kalau dia tidak punya tempat. Contoh, gelas ini tidak di dalam rumah dan juga tidak di luar rumah. Bisa tidak kita bayangkan tuh? Gelas ini tidak di dalam rumah juga tidak di luar rumah. Di mana kira-kira? Tidak ada, pasti pilih salah satu. Kalau tidak di dalam pasti di luar. Saya atau benda ini tidak bergerak juga tidak diam. Tidak bergerak juga tidak diam. Bisa tidak kita bayangkan? Dia tidak bergerak juga tidak diam. Tidak bisa. Kalau namanya benda dia butuh kepada tempat dan benda butuh kepada arah. Sedangkan dalam akidah Tahawiyah, akidah ulama salaf itu mengatakan wallahu munazzahun anil jihati sit. Allah itu maha suci dari arah. Allah tidak di depan juga tidak di belakang. Allah tidak di kanan, tidak di kiri. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Kenapa? Karena semua arah adalah ciptaan Allah dan Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Dan jangan kemudian kita katakan bagaimana mungkin kita meyakini Allah itu ada tapi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Karena kita terjebak dengan konsep materi. Yang bisa yang tidak masuk akal, dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, itu adalah benda. Kalau dia benda pasti memakai salah satu arah. Kalau dia tidak di depan pasti di belakang. Kalau tidak di kanan pasti di kiri. Kalau tidak di atas pasti di bawah. Kalau dia benda, pertanyaan apakah Allah itu benda? Dibantah oleh ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Kalau alam itu benda, maka Allah tidak benda. Kalau benda butuh tempat, maka Allah tidak butuh kepada tempat. Wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Kalau dikatakan, kalau ada ayat yang mengatakan Allah mendengar, jangan kemudian kita samakan dengan pendengaran makhluk. Kalau kita mendengar, kita punya alat pendengaran. Dan kalau alat pendengarannya terganggu, maka pendengarannya juga terganggu. Dan pendengaran makhluk di samping pakai alat juga punya keterbatasan. Sedangkan pendengaran Allah tidak butuh alat dan Allah mendengar segala sesuatu. Bahkan dalam kitab Tauhid
yang biasa kita pelajari itu dijelaskan Allah tidak sekedar mendengar al-aswat, Allah juga mendengar az-zawat. Allah tidak sekedar mendengarkan suara, Allah juga mendengarkan benda-benda. Kita bisa enggak dengar gelas ini? Enggak. Kita cuman bisa mendengarkan suara. Dan suara pun terbatas. Kalau suaranya sangat kecil, bisa enggak kita dengar? Enggak bisa. Begitu juga dengan al-basir, melihat. Kalau kita melihat, ada indera melihat. Dan ada keterbatasan melihat. Sedangkan penglihatan Allah tidak ada alat tanpa alat. Dan Allah tidak punya batasan. Dan Allah melihat segala sesuatu. Khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit wal arda dan bumi. Nah, di sini dibedakan. As-samawat itu dalam bentuk plural. Dalam bentuk jamak. Sedangkan wal arda itu dalam bentuk mufrad atau tunggal. Kenapa dibedakan? Karena yang pertama langit tidak satu langit. Langit itu ada 7 lapis langit. Sebagaimana hadis yang sahih menjelaskan ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke langit ke-7. Itu menandakan bahwa langit ini tidak satu. Langit ini ada 7. Karena langit itu 7 tingkatan, maka lafaznya juga harus dijamakkan. Maka bentuknya bukan sama. Sama artinya langit. As-sama. Tapi kalau langit dengan 7 lapisannya disebut dengan samawat. Kemudian wal arda dan bumi. Bumi kenapa tidak dijamakkan? Nah, bumi itu jamaknya aradin. Tapi di sini disebut wal arda. Dan dalam banyak ayat pun dalam Al-Quran menyebutkan wal arda. Khalaqas samawati wal arda. Kenapa bumi dikatakan dalam bentuk tunggal? Apakah bumi tidak punya lapisannya? Ternyata bumi pun punya lapisan. Ada lapisan pertama, kedua, ketiga. Juga sampai lapisan ke-7. Dan di bawah lapisan ke-7 itulah yang disebut dengan sijjin. Disitulah sarangnya setan. Disitulah tempatnya iblis, tempatnya jin. Tempatnya makhluk-makhluk yang terkutuk bertempat di sijjin. Nah, kenapa kalau 7 lapisan kenapa tidak dijamakkan juga seperti lafaz langit? Nah, ini juga dijelaskan dalam kitab tafsir bahwa bumi itu beda lapisannya dengan lapisan langit. Kalau langit punya rongga, langit pertama dengan langit kedua itu enggak nempel. Ada punya jarak dan itu tidak dekat. Jarak itu tidak dekat. Sedangkan bumi walaupun punya lapisan, tapi lapisannya tidak punya rongga, itu nempel. Jadi dia punya lapisan tapi seperti seolah-olah satu. Maka disebut dengan lafaz wal arda dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah. Dan Allah juga yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian boleh punya sebab-sebab. Apakah sebabnya kecelakaan, sakit, melahirkan atau tabrakan, nauzubillah, atau penyebab yang lain. Walaupun asbabul mauti katsiratun, sebab-sebab kematian itu banyak, tetapi yang kematian itu adalah ketentuan Allah. Ada enggak orang kita dengar meninggal karena ditabrak mobil? Banyak. Tapi apakah setiap orang yang ditabrak mobil meninggal? Enggak. Ada enggak orang kita dengar meninggal karena keracunan? Apakah setiap orang keracunan meninggal? Enggak. Ada enggak orang meninggal karena melahirkan? Ada. Apakah setiap orang melahirkan meninggal? Enggak. Itu namanya sebab. Sebabnya boleh bermacam-macam. Tapi yang menentukan kematian bukan sebab. Yang menentukan kematian adalah Allah. Wal hayata dan kehidupan. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup. Nah, maka hidup pun itu adalah ketentuan Allah. Wa ta'ata wal ma'siyata, dan Allah yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Ini harus diluruskan pemahamannya. Apa maksudnya Allah yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan? Karena makhluk la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Dalam Al-Quran dengan jelas Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi ternyata yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan perbuatan kita juga Allah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Beda dengan keyakinan Jabbariyah dan Qadariyah. Nah, kalau Qadariyah itu meyakini semuanya terbit dari makhluk. Kalau Jabbariyah mengatakan semuanya dari Allah. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Nah, kalau Jabbariyah mengatakan semuanya dari Allah. Sehingga dengan latah mereka mengatakan kalau ada yang mencuri berarti kalau ada yang melakukan maksiat berarti ini kalimat yang tidak pantas disandarkan kepada Allah. Kalau kemudian Qadariyah mengatakan semuanya terbit dari makhluk. Semuanya dari makhluk, Allah tidak ikut campur. Seperti guru-guru biasa mencontohkan seperti jam. Setelah diberi baterai, kemudian jam itu berjalan dengan sendirinya. Tanpa pengontrol dari yang tukang bikin jam. Apakah makhluk seperti itu? Allah titipkan kita kekuatan, kemudian kita bisa berbuat sesuai yang kita mau dengan kekuatan tersebut? Tidak. Allah yang menjelaskan, yang menciptakan kalian Allah, yang menciptakan semua yang terbit dari kalian juga Allah. Apakah yang berbentuk taat atau yang berbentuk maksiat? Wasihata wassaqam, kesehatan, sakit, wa jami'al kauni wa ma fih, dan yang menciptakan seluruh alam dan yang ada pada alam ini adalah ciptaan Allah. Tapi kemudian harus kita fahami bahwa di dalam mukaddimah kitab yang disusun oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita kenal dengan kitab Hikam, itu hikmah yang pertamanya apa? Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Tanda seseorang bergantung, bersandar kepada amalnya, hilangnya harapannya kepada Allah ketika dia tergelincir melakukan maksiat. Apa contohnya? Oh, ketika kita melakukan taat kita pede. Oh, kita ini orang baik. Kita sholat berjamaah, kita bangun malam tahajud, baca Qur'annya banyak, puasanya rajin, sedekahnya banyak, sehingga kita kepedean. Kita merasa orang yang selamat, kita merasa orang yang bersih, kita merasa orang yang baik. Itu betul apa salah? Salah. Kenapa salah? Kita bisa sholat, yang bikin kita sholat siapa? Kita bisa sedekah, yang memberi harta dan yang menggerakkan kita untuk bersedekah siapa? Allah. Maka di sini juga dalam hikmah selanjutnya Imam Ibnu Athaillah mengatakan sebelum seorang hamba berbuat baik, Allah telah berbuat baik terdahulu sebelum seorang hamba itu melakukan kebaikan. Kalau kita mengatakan kita sholat, kita sedekah, kita puasa, kita haji, kita zakat, kita berinfak, itu namanya al-ihsan minal ibad. Seorang hamba yang telah berbuat baik kepada Tuhannya. Kalau seorang hamba meyakini dia telah berbuat baik kepada Allah, karena dia taat, karena dia soleh, karena dia melakukan yang Allah perintahkan, maka sesungguhnya sebelum seorang hamba itu melakukan ihsan, Allah terlebih dahulu telah berbuat ihsan. Kalau tanpa ihsan Allah, bisakah kita berbuat ihsan? Kalau tanpa taufik dari Allah, bisakah kita sholat? Bisakah kita melakukan ketaatan? Tidak. Sebaliknya sebenarnya seperti itu. Kalaupun ada seseorang hamba yang tergelincir melakukan maksiat, itu tidak terjadi melainkan atas ketentuan Allah. Makanya Allah sangat membenci kemudian orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Makanya dikatakan wala tayasu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi bagaimana kalau kita tergelincir melakukan maksiat? Maka Nabi memberikan tuntunan tetap ada penyesalan. Harus ada
penyesalan. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Kemudian perbaiki keburukan masa lalu diganti dengan kebaikan. Setelah itu kita lakukan, kemudian tergelincir lagi, taubat lagi. Jadi jangan jadikan alasan ketika kita tergelincir, kita tidak mau bangkit. Kita tidak mau lagi minta ampun, karena seolah-olah Allah telah menutup pintu taubatnya. Tidak. Makanya itu dijelaskan, diisyarahkan dari firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Ayatnya mengatakan tawwabin. Tawwab bukan taib. Nah itu beda. Sebenarnya orang yang bertaubat itu bahasa Arabnya taib. Taib itu maknanya orang yang bertaubat. Kenapa Allah tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin? Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Karena Allah Maha tahu hamba ini tidak mungkin bisa satu kali taubat. Kalau kita salah, kita taubat lagi. Kalau kemudian salah lagi, taubat lagi. Sampai kapan kita bertaubat sama Allah? Sampai kita bosan untuk melakukan maksiat. Tetapi yang harus kita garis bawahi, tidak boleh meniatkan untuk mengulangi. Ini mencederai taubat. Sayang jelas hari ini taubat dulu, besok saya ulang, besok taubat lagi. Itu namanya merencanakan. Maka itu namanya al-istihza. Itu namanya bermain-main atau berolok-olok dengan Allah. Tapi ketika kita telah bertekad untuk tidak mengulangi, berjanji tidak mengulangi, kemudian tergelincir lagi, Allah Maha penerima taubat. Makanya tanda seseorang tidak bergantung kepada amalnya, tidak bersandar kepada amalnya, adalah tidak kurang sedikit pun harapannya dan rasa pengharapannya kepada Allah. Dia mengatakan rahmat Allah itu luas, menganggap bahwa kasih sayang itu luas, meyakini bahwa ampunan Allah itu luas, sehingga dia tidak merasa tertutup baginya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh lanjut? Ya? Udah. Baik. Baik. Itu penjelasan kita malam ini. Tapi sebelum nanti kita menyelesaikan, ya, karena pembahasannya masih panjang, ini butuh waktu yang lama. Apalagi di awal ini. Nanti setelah ini mudah insya Allah. Habis ini kita lebih banyak bercerita tentang fikih. Bercerita tentang wudhu, tentang sholat. Itu nanti lebih ringan. Tapi kalau karena pembahasannya tentang rukun Islam itu pertamanya syahadatu alla ilaha illallah. Berarti mau tak mau harus kita jelaskan setidaknya konsep dasarnya tentang ketuhanan. Dan untuk meyakini bagaimana Allah itu butuh waktu yang cukup panjang, butuh fokus untuk betul-betul bisa kita fahami secara benar. Mudah-mudahan Allah kemudian memberi kita taufik dan memberi kita kesehatan, waktu yang lapang, kemudahan nanti untuk bisa melanjutkan dan mengkhatamkan kitab yang insya Allah penuh berkah ini. Untuk malam ini kita cukupkan dulu. Nanti mungkin kita serahkan kembali kepada Habib apa kegiatan berikutnya. Apakah nanti ada waktu untuk tanya jawab? Wallahu alam. Kalau ada nanti kita persilahkan. Kalau tidak, insya Allah kita lanjutkan habis Syawal insya Allah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.